Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ramadhani dengan NIM 2104215 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 5 dan 6, yaitu mengenai mata kuliah Governansi Digital. Yang kita akan bahas adalah digital government dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Baik, yang pertama adalah partisipasi masyarakat, yang kedua adalah pengelolaan komplain, yang ketiga adalah studi kasus. Yang pertama adalah transformasi e-government dalam digunakan untuk pembangunan masyarakat informasi. Yang kedua adalah meningkatkan iklim investasi dan kompetisi. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan good government. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima adalah membuat kebijakan baru. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Baik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memerlukan media fasilitas yang dapat digunakan untuk menghubungkan dengan pemerintah adalah contohnya seperti website pemerintahan daerah. Indrajit 2006 mengatakan bahwa tujuan akhir dari evolusi government adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan maupun pembangunan. Melalui e-government, publik dapat berpartisipasi dalam yang pertama, memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintahan yang akan diperlukan atau yang telah diinstitusionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas email ataupun mailing list. Berikutnya adalah yang kedua, mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website yang dimiliki pemerintahan. Yang ketiga adalah mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet. Di dalam dimensi website, Luciano Kono 2002 mengategorikan dimensi service quality yang dikenal sebagai website quality. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan, kedua kemanfaatan, yang ketiga adalah tampilan website, yang keempat hubungan yang saling melengkapi, dan yang kelima adalah layanan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat menggunakan indikator sebagai berikut. Yang mana yang pertama adalah mengakses dan menyampaikan informasi. Yang kedua, pelaksanaan konsultasi. Dan yang ketiga, komunikasi dialogis. Keempat, kolaborasi kerjasama. Yang kelima adalah pemberdayaan atau pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu mengenai faktor adopsi e-government. Penjelasannya adalah persepsi warga mengenai kemudahan dalam menggunakan e-government. Berikutnya adalah persepsi kesesuaian layanan e-government dengan kebiasaan dan kebutuhan warga. Mencakup kepercayaan terhadap internet dan pemerintah. Yang keempat adalah warga menitik beratkan pada ketersediaan infrastruktur dan teknis. Keempat adalah kemampuan warga sebagai pengguna teknologi dalam menguasai teknologi baru. Warga percaya bahwa dengan menggunakan suatu sistem akan membantu individu dalam mencapai keuntungan pada kinerja. Dan yang terakhir adalah tingkat di mana individu merasa bahwa dia harus menggunakan teknologi yang baru. Berikutnya adalah studi kasus complaint management. Pelayanan publik merupakan hal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan tentunya juga rawan sekali dengan adanya keluhan dari para pengguna layanan tersebut. Hal ini dapat mendasari bagaimana pengelolaan model pengaduan yang efektif yang dijalankan. Pendekatan pengelolaan pengaduan atau complaint mekanis dalam paradigma administrasi publik mau tidak mau harus bisa merubah pandangan dalam pelayanan pada masyarakat. Lebih dari itu, kesimpulan komplain mekanis adalah bahwa pelayanan publik tidak hanya memuaskan pelanggan. Ini itu saja materi yang bisa saya paparkan atau saya ulas. Mungkin lebih dan kurangnya saya maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.